حي على Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa syukurullah wa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diingat untuk selalu bersyukur. Banyak orang hanya kita menjadi penikmat karunia Allah tapi lupa bersyukur. Salah satu yang perlu kita syukuri adalah bersyukur itu sendiri. Kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Kita bersyukur sebagai umat Islam. Sebagai bangsa Indonesia, benar-benar kita harus bersyukur. Dalam dunia global seperti sekarang ini, banyak sekali negara-negara gagal. Ada negara tidak sanggup membayar listriknya 24 jam, hanya nyala di malam hari. Semakin bertambah negara gagal sekarang, tidak bisa memberikan bantuan pada dunia masyarakat seperti sebelumnya. Inflasinya sangat tinggi, sementara pertumbuhannya minus. Alhamdulillah, sebagai bangsa Indonesia, di tengah bertambahnya negara gagal, kita masih bisa, insya Allah, seperti apa adanya sekarang ini. Memang masih banyak catatan-catatan perekonomian kita perlu perbaikan, tapi tingkat inflasi kita masih sangat terkendali. Pertumbuhan kita pun juga masih sangat di atas rata-rata sejumlah negara muslim yang lain, apalagi di kawasan Timur Tengah. Kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia dan sebagai umat mayoritas muslim, negara-negara tetangga, bahkan juga negara-negara teluk kawasan Timur Tengah. Bulan Ramadan seperti ini belum bisa nyenyak tidur, apalagi saudara-saudara kita yang di Palestina dan tetangga-tetangga Israel itu masih sangat-sangat tidak tenang. Nah, kita bersyukur di Indonesia bisa menikmati bulan suci Ramadan dengan baik. Kita juga bersyukur sebagai umat Islam Indonesia, karena selain umat kita sangat homogen, bandingkan dengan negara-negara muslim yang lain. Contoh Lebanon, 50% kurang lebih umat yang beragama Kristen, 50% Muslim. Dari 50% itu, Muslim itu juga 50% Syiah dan 50% Sunni. Jadi mereka perang di tingkatnya perang saudara, sesama Muslim, hanya karena berbeda mazhab perang. Sesama warga negara, hanya karena berbeda agama perang. Belum lagi tetangganya juga melakukan penyekuan di Lebanon. Kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ada seorang peneliti dari Saudi Arabia di Amerika, kuliahnya menulis disertasi tentang Ramadan di Indonesia. Di antara seluruh negeri Muslim, yang paling unik melaksanakan Ramadan, yang paling semarak melaksanakan Ramadan adalah Indonesia. Dan tidak ada negara-negara Muslim seperti Indonesia. Mereka melihat pada saat sampai di tingkat perkotaan, pada saat sahur, anak-anak kecil
dengan bekas-bekas panci, keliling di desanya masing-masing, teriak-teriak sahur, 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 sahur. Anehnya tidak ada yang marah. Yang kalau di luar negeri itu pelanggaran, ini enggak, malah justru berterima kasih karena dibangunkan tidak kesiangan. Belum lagi dia juga melihat masjid penuh, hotel-hotel didandani menjadi mirip masjid, mal-mal tiba-tiba penjualnya pun juga walaupun non muslim menggunakan penutup kepala, dan lagu-lagu instrumentaliannya juga adalah lagu-lagu religi. Presenter-presenter itu tema-temanya penuh dengan dakwah, sekalipun TV-nya minum muslim. Jadi ini satu hal yang sangat unik ditemukan oleh peneliti ini. Nah, ini perlu kita syukuri Bapak-Ibu sekalian. Karena itu, apa yang dimaksud bersyukur? Syukur itu memuji Tuhan, tapi memuji itu juga bertingkat-tingkat di dalam Al-Quran. Kalau dia memuji mulutnya tetapi hatinya busuk, itu namanya tamaddah. Kalau dia memuji hatinya, mulutnya pun juga paralel memuji, sama persis, itu namanya tahmid. Maka itu bertahmid, memuji Allah. Tapi tahmid itu belum bersyukur. Syukur itu ketika kita mampu berbagi dengan pihak-pihak yang membutuhkan. Contohnya, seseorang di antara kita dipromosi jabatannya, naik pejabat. Teman-teman, sebentar siang saya terakhir di kantin. Seharusnya kita semua mendapatkan penghargaan, tapi hanya memang harus satu yang dipromosi. Itu baru bersyukur, berbagi. Kita dapat rezeki, kita keluarkan zakatnya, itu syukur. Kalau kita mendapatkan keberuntungan tapi tidak berbagi kepada saudara-saudara kita yang lain, walaupun 1000 kali kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, itu belum bersyukur. Syukur ketika kita mampu berbagi dengan mereka yang tidak punya. Syukur yang mensyukuri nikmat. Tapi masih ada syukur di atasnya syukur. Itu yang disebut dengan syakur. Kalau syukur hanya mensyukuri nikmat Allah, tapi kalau syakur, apapun yang datang dari Allah yang maha baik, itu juga disyukuri. Tidak mungkin yang maha baik akan lagi sesuatu yang tidak baik. Makanya itu kalau ada musibah datang, itu pun juga diterima dengan baik. Ya. Hanya karena kita tidak tahu apa hikmah di balik musibah itu, maka kita menjerit. Seandainya Allah membukakan rahasia di balik musibah itu, maka mungkin di antara kita ada yang merindukan musibah itu datang. Satu hari dilanda penyakit demam, kemaparan Nabi SAW itu diampuni dosanya selama 1 tahun. Tidak muncul satu musibah yang menimpa satu orang, malaikat itu pencuci dosa masyarakat. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, dia datangkan siksanya lebih awal di dunia supaya tidak perlu transit lagi di neraka. Itulah. Jadi musibah sesungguhnya adalah surat cinta Tuhan. Jangan pernah kita melawan takdir, bersahabat dengan takdir. Jangan hanya bersahabat dengan takdir baik, tapi takdir apapun yang ditimpakan Allah kepada kita, syukuri. Nah, itu yang disebut dengan syakur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit sekali hambaku yang sampai ketika syakur, yang banyak itu adalah syukur. Lebih banyak lagi tidak bersyukur. Nah, Bapak-Ibu sekalian, dalam bulan Ramadan kali ini kita tentu beriktikaf. Mari kita lebih baik Ramadan kali ini, mumpung masih awal-awal, daripada kualitas Ramadan kita yang lalu. Salah satu ujian yang paling berat di dalam bulan suci Ramadan, latihan kesabaran. Nah, kesabaran dalam Quran pun juga bertingkat-tingkat. Ada namanya as-sabir. As-sabir itu mungkin contohnya begini. Air susu, dibalas air susu. Kita dibarai berbuat baik kepada orang, bagi orang yang berbuat baik kepada kita. Itu namanya as-sabir. Tapi giliran orang itu tidak berbuat baik kepada kita, ngapain harus berbuat baik kepadanya? Itu namanya as-sabir. Lumayan.
Di atasnya as-sabir ada al-masabir, air susu dibalas air tuba. Saya yang menyekolahkan, saya berikan beasiswa, saya membantu pada waktu dia miskin, tapi begitu sekarang ini hebat, gak pernah kami ditengok. Lupa kacang akan kulitnya. Sabar. Orang yang sabar seperti ini, itu kelasnya adalah al-masabir. Tapi di atasnya masih ada lagi sabar yang dia bagikan dalam Al-Quran dengan nama Allah as-sabur. As-sabur itu ya, air tuba dibalas dengan air susu. Barusan difitnah sampai orang itu jatuh, tapi giliran dapat musibah, yang paling pertama menolongnya adalah orang yang barusan dia fitnah. Inilah sabarnya Rasulullah. Inilah Asmaul Husna yang terakhir, as-sabur. Jadi setiap Ramadan Bapak Ibu sekalian, mari kita naik kelas. Maka itu dalam Al-Quran juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, berimanlah. Artinya tingkatkanlah keimanannya. Ketakwaan juga bertingkat-tingkat. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuannya. Tapi itu orang awam kita. Ada lagi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah dengan semaksimalnya ketakwaan. Nah, inilah pada masing-masing. Apakah kita sudah meningkat, tidak lagi melakukan tawatan, tapi ini menjadi takmid? Apakah kita sudah sampai ketika tingkat syukur, meninggalkan takmid? Dan apakah kita naik ke puncak yang namanya syukur? Apakah kita sudah naik kelas dari tadinya hanya sabir menjadi masabir, dan sekarang ini insya Allah kita masuk kategori as-sabur. Nah, cara untuk sampai ke puncak Bapak Ibu sekalian, tidak ada cara lain kecuali mengembalikan diri kita kepada Allah. Kembali mengembalikan diri kita kepada Allah, itu bahasa Arabnya taba, yaitu taubat. Taubat. Tapi taubat itu pun juga bertingkat-tingkat Bapak Ibu. Ada taubat inabah, ada taubat istijabah. Taubat inabah, dia taubat kepada Allah karena takut masuk neraka karena dosanya begitu banyak dan ingin masuk surga. Orang yang bertaubat karena ingin masuk surga dan takut masuk neraka, itu namanya taubat inabah. Tapi ada kualitas taubat yang paling tinggi, gak ada urusan neraka, gak ada urusan surga. Ya Allah, aku mengembalikan diriku kepadamu, terserah engkau. Jika engkau akan menghukum kami karena dosa panjang yang pernah kami lakukan, engkau adalah Tuhan aku hamba. Sami'na wa ata'na. Aku bertobat karena aku mencintaimu ya Allah. Tidak ada urusan masuk surga atau tidak, itu hakmu. Maka itu kami kembalikan diri ini sepenuhnya, terserah engkau. Ya, itu yang disebut dengan taubat istijabah. Taubat istijabah itu lebih takut disiksa api neraka daripada disiksa rasa malu terhadap Allah. Engkau telah memberikan segalanya, tapi kok kenapa aku membalas dengan berbagai macam dosa manusia? Dia lebih tersiksa didera pada rasa malu terhadap Tuhannya daripada dihancurkan oleh api neraka. Inilah puncak taubat. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, Ramadan kali ini kita ukur diri kita. Apakah kita masih ahlul ta'ah? Ahlul ta'ah itu ya semua perintah Tuhan dilakukan, semua larangannya juga ditinggalkan, tapi masih ada pemaksaan diri. Salat masih merasakan salat itu beban. Puasa, dia berpuasa tetapi masih dirasakan puasa itu beban. Itu ahlul ta'ah. Tapi kalau kita meningkat menjadi ahlul ibadah, salat itu tidak lagi menjadi beban tapi hobi. Puasa itu tidak lagi beban tapi nikmat. Why do you pray? Because I love to pray. Yeah. Bukan we have. Kalau we have to pray, aku harus salat dan itu lagi, maka itu ahlul ta'ah. Tapi kalau I love to pray, I love to fasting, bukan we have to fasting. Ya, kalau we have to itu ahlul ta'ah, I love, berarti itu ahlul ibadah. Nah, ukur diri kita. Apakah kita berpuasa karena wajib atau berpuasa karena hobi? Kalau kita berpuasa karena ini wajib, takut masuk neraka nanti kalau nggak berpuasa, maka kita hanya ahlul ta'ah. Ya, lumayan.
Tapi di atasnya al-ta'ah, ahlul ibadah. Ahlul ibadah masih ada di atasnya lagi, Bapak sekalian. Yaitulah ahlullah. Kalau ahlul ibadah masih membayangkan ada surga, masih membayangkan pahala berlipat ganda. Inilah pemburu Lailatul Qadar. Malam 10 terakhir ganjil penuh Masjid Al-Azhar, penuh dengan istiqlal. Itu pemburu Lailatul Qadar. Tapi ahlullah, Bapak Ibu sekalian, ambil Lailatul Qadar. Saya tidak butuh Lailatul Qadar. Yang saya butuhkan adalah siapa yang menurunkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu makhluk. Bahkan surga itu juga makhluk. Mana lebih indah, mana lebih tinggi? Pencipta surga atau surga itu sendiri? Nah, bagi orang yang sudah sampai ke tingkat Allah, dia tidak ada beban untuk takut terhadap neraka. Dia tidak ada spirit untuk merebut surga. Yang ada pada dirinya adalah kepasrahan total kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mari introspeksi diri kita, Bapak Ibu sekalian. Apakah kita masih stagnan di ahlul ta'ah, atau kita sudah meningkat menjadi ahlul ibadah, atau kita sudah sampai ke puncak ahlul ta'ah? Terserah Engkau ya Allah. Aku gak ada urusan surga atau neraka. Kalau memang aku harus masuk neraka, hanya satu permohonan kami, izinkan kami memekikkan kalimat takbir cinta terhadapmu. Akan aku perdengarkan para penghuni neraka takbir cinta Allahu Akbar. Gak takut neraka orang seperti ini. Tidak bahagia dengan surga orang seperti ini. Puncak kebahagiaannya ialah manakala ia bersama dengan Tuhan. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Ternyata memang di atas langit ada langit. Mari kita terus mencari sampai ke puncak. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan sampai ke puncak. Nah, kita baru sampai ke puncak. Semoga Ramadan kali ini, Bapak Ibu sekalian, bengkel spiritual untuk mengorbitkan kita nanti dengan engine yang sangat kuat menuju sampai ke puncak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.